أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Nurul Ihsan yang semoga kita bersama senantiasa memperoleh taufik dan memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di bulan haram. Ini saya ingin saling mengingatkan. Kita sedang berada di bulan haram yang pertama, Dzulqa'dah. Tepatnya sekarang tanggal 18 Dzulqa'dah. Jumat kemarin tanggal 16, Sabtu 17, sekarang 18 Dzulqa'dah. Berarti di pertengahan bulan haram yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 4 di antara yang 12 itu termasuk bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keistimewaan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala yang dikutip oleh para ulama bahwa hurmatu ashhuril haram ka hurmatil baladil haram. Hurmatu ashhuril harami ka hurmatil baladil haram. Keistimewaan, kehormatan bulan haram sama seperti kehormatan tanah haram. Apa keistimewaan dan kehormatan tanah haram? Perbuatan baik yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan di tanah haram, Allah lipat gandakan pahalanya. Maka demikian juga amal soleh yang kita lakukan di bulan haram, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Juga sebaliknya, aqsuddid namanya, logika terbaliknya. Kalau amal soleh dilipat gandakan pahalanya, maka dosa juga dilipat gandakan dosanya. Karena Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri dengan berbuat maksiat kepada Allah atau perbuatan maksiat kepada sesama manusia, menzalimi orang. Ya. Karena dosanya itu dilipat gandakan. Ya. Berbuat curang di luar bulan haram kepada sesama manusia, terlebih kepada sesama mukmin muslim,
adalah dosa, bahkan termasuk dosa besar. Berbuat curang, al-ghish, man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, kata Rasulullah, bukanlah golongan. Maka berbuat curang di luar bulan haram dosa besar, akan menjadi lebih besar lagi apabila dilakukan di bulan haram. Ngobrol ngalor ngidul, nggak ada judul, bikin banyolan supaya teman ya ketawa, tidak ada manfaatnya secara duniawi maupun apalagi akhirat. Ya, habis waktu untuk ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Ya, apalagi di situ ada majelis apa ya? Iya, kelepus gitu ya. Iya. Maka itu termasuk dosa. Kalau dilakukan di bulan haram, maka Allah lipat gandakan dosanya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari menyia-nyiakan umur ini, karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an umrihi fima afna, tentang umur, waktu-waktu yang Allah titipkan bagi kita dalam hidup ini. Untuk apa kita manfaatkan? Kalau hanya sekedar untuk ngobrol ngalor ngidul, menghabiskan umur. Ya, lebih baik kita pakai zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sayyidul istighfar kita ucapkan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'. Abu'u laka bi ni'matika, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita ditakdirkan mati pada saat itu, maka seluruh ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat, sekalipun seseorang itu berdosa besar, ketika dia membaca sayyidul istighfar, itu Allah mengampuni dosa. Kalau itu kita lakukan berzikir, ya, zikir yang ringkas, kata Rasulullah subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi, itu kan luar biasa ya daripada kita, karena menambah dosa. Kalau kita lakukan di bulan haram, maka Allah lipat gandakan dosa. Ya. Ini kita saling mengingatkan. Ada Dzulqa'dah, masuk nanti bulan haram yang kedua Dzulhijjah, masuk bulan haram yang ketiga, kata Rasulullah, 3 yang berturut-turut. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti berikutnya baru Rajab. Ya. Ini harus kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan, jangan sampai kita menyia-nyiakan umur yang nanti Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Ya. Ini seorang yang cerdas akan memanfaatkan kesempatan istimewa. Seringkali kita dibikinkan permisalan oleh para ulama, analogi sederhana. Kalau ada sebuah perusahaan membuka lowongan kerja hanya untuk 1 tahun, singkat. Kita ini singkat hidupnya, karena hari kiamat itu sangat dekat, kata Rasul. 1455 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh para ulama, bu'ithtu was-sa'ah kahatain. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, seorang sahabat, meriwayatkan hadis ini adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah ketika mengucapkan kata-kata ini, beliau mengangkat jari
telunjuk dan jari tengahnya. Rasulullah mengatakan bu'ithu was'ana was-sa'ah hakadha. Hari aku diutus dan hari tibanya hari kiamat seperti ini. Mendekatkan. Itu 1400 tahun yang lalu, 1450-an. Ya. Artinya udah bagi generasi kita ini udah dekat. Ya. Sekalipun itu masuk dalam kategori ilmu ghaib, yang ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari ucapan Rasul itu karena berdasarkan wahyu, maka menunjukkan dekat. Kita ini hidupnya singkat. Maka alangkah, ya, kalau kita bahasakan dengan dungu ya, alangkah tidak cerdasnya orang, ya, kalau dia hidup di waktu yang dekat, waktu yang sangat singkat, dia memanfaatkan momen-momen yang istimewa. Seperti tadi analogi tadi, ada lowongan kerja di sebuah perusahaan, kata perusahaan itu, ya, bahwa kami hanya membuka lowongan kerja untuk 1 tahun. Tetapi yang 1 tahun ini dengan gaji yang menggiurkan, 2 atau 3 kali lipat gaji di luar sana. Terlebih bagi yang berprestasi, mutu kerjanya bagus, berkualitas, dia punya inovasi-inovasi untuk kemajuan perusahaan, maka diberikan bonus 10 kali lipat. Dia punya inovasi, ya, ide-ide brilian untuk memajukan perusahaan ini, kata informasi dari perusahaan, dia akan diberikan bonus, ya, yang sangat besar. Kerja hanya 1 tahun, tetapi dia manfaatkan itu. Maka itu perumpamaan sederhana. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup singkat ini. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia, dikira masih lama, ya. Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kamu tertipu dengan gemerlapnya dunia ini, ya. Singkat kita manfaatkan bulan haram. Akan datang pada bulan Zulhijjah apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang disahihkan dalam Sunan Abi Dawud, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Berkata Ibnu Umar, yakni al-ashrul awal min Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, tiada hari-hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu, pakai ismu tafdhil namanya, ya, degree, menunjukkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi amal-amal soleh yang, ya, dilakukan, ya, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Tidak juga mengalahkan pahala jihad ya Rasulullah.
Maka Rasulullah mengatakan, la walal jihad. Pahala jihad juga tidak bisa mengalahkan pahala amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai'in. Kecuali seseorang yang berangkat ke medan jihad dengan diri dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia meninggal di medan jihad sebagai syahid, salah seorang syuhada. Ya, maka baru akan menandingi amal soleh. Ini lagi-lagi merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi waktu kita yang singkat ini. Ya, kalau kita hitung rata-rata di antara kita ini mungkin sudah di atas 50-an ya, atau 40-an lah. Ya, singkat sekali. Ya, kita hidup paling 70. Ya, sedikit sekali yang sampai 80 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat waktu. Maka kita manfaatkan. Yang memiliki ilmu, seberapapun ilmu itu, asal benar-benar ilmu, kita amalkan, kita ajarkan, dakwahkan juga. Ya. Yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ada kesempatan untuk berkurban yang pahalanya luar biasa juga. Ya. Sedekah. Ya. Yang diberikan waktu luang, sehat, konsisten di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang berhaji, istiqomah, seperti itu. Ya, ini saja sebagai muqaddimah supaya kita tetap istiqomah di dalam beramal soleh dan memanfaatkan momen-momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian bahasan tentang macam-macam syirik besar, al-syirkul akbar. Yang kemarin kita sudah menyelesaikan tentang syirik besar yang keempat. Apa? Syirik dalam mahabbah, syirik di dalam cinta. Kalau kita bikin kuis lah itu, kapan syirik dalam cinta ini dikategorikan sebagai syirik besar? Yang punya catatan biar ingat. Atau yang masih kuat memorinya, gak apa-apa diungkapkan. Kapan dikatakan syirik mahabbah, syirik di dalam cinta termasuk syirik besar? Penjelasan saya Ibrahim Al-Buraikan, doktor yang mengajarkan akidah di Jamiah Islamiyah Madinah. Kita yang pakai buku ini Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah, pendahuluan. Jadi buku ini yang dipergunakan oleh beliau di dalam mengajar. Jadi sekali lagi, kapan syirik di dalam cinta itu dikategorikan syirik besar? Supaya kita ingat kembali. Nanti kalau kita saling ingatkan itu supaya mencatat. Kalau memang bawa HP, karena ada notnya itu bisa dipakai. Syirik dalam cinta ini akan menjadi syirik akbar apabila keseluruhan cintanya sampai penghabisan cintanya itu
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cintanya orang-orang musyrik terhadap berhala itu, dan cinta yang menjadikan dia menghinakan diri dan tunduk kepada yang dicintai. Jadi cinta yang total, dan cinta itu menjadikan dia tunduk menghinakan diri di hadapan yang dicintai. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan yang mereka cintai. Tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau malah melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagaimana orang-orang musyrik itu lebih mencintai berhala itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita sudah ini juga singgung tentang ada hal-hal yang masuk dalam kerangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang mukmin sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, juga dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan atau i'tiqad atau keyakinan, bahkan zawat orang atau tempat. Maka kali ini kita akan lanjut ke syirik besar yang kelima, adalah asyirku fil khauf. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam khauf, dalam rasa takut. Apa yang dimaksud dengan khauf di sini yang harus kita lebih paham, supaya nanti ketika membahas tentang syirik ini lebih jelas. Karena tidak semua rasa takut itu masuk dalam syirik. Al-khauf, yang namanya khauf itu adalah al-khasyah min tawaqqu'il makruh, yaitu rasa takut, rasa khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan diri. Baik itu rasa takut itu yang dirasakan itu karena dilandasi oleh keyakinan yang penuh bahwa ini bisa mengancam dirinya. Itu berdasarkan keyakinan yang kuat. Atau maghnun, prasangka yang kuat. Berprasangka bahwa ini akan mengakibatkan sesuatu yang buruk pada diri saya. Maka ini yang dimaksud dengan khauf. Namun yang dimaksud di dalam syirik dalam khauf ini adalah rasa takut yang total, yang penuh, muntaha wa ghayat, rasa takut yang ada pada seseorang yang menjadikan dia akhirnya melakukan sesuatu yang menjadikan dia
menghinakan diri, menghamba kepada yang ditakuti. La yakunu illa lillah. Sedangkan menghamba dengan rasa takut itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, berhala-berhala itu atau orang kafir. Wa khafuni, akan tetapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi rasa takut yang menimpa seseorang seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terkena azab, takut kena laknat, kutukan. Dan rasa takut itu kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik besar, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh, ya, sekelompok orang yang melewati, ya, sebuah perkampungan. Di perkampungan itu ada berhala besar. Penghuni kampung itu mengatakan, pembesarnya mengatakan, hati-hati kalian lewat di sini. Ya, kalau kalian tidak berkurban kepada, ya, Tuhan kami, maksudnya berhala itu, maka kalian akan mendapatkan kutukan. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab Al-Bajali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Ada seorang lelaki yang masuk ke dalam surga disebabkan seekor lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Ada lelaki yang lain yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana kok bisa terjadi ya Rasulullah, orang masuk neraka, masuk surga karena seekor lalat? Ya. Qalu, ya, qala Rasulullah, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua lelaki yang melewati sebuah perkampungan, kaum, ya, perkampungan satu kaum. Lahum sanamun. Di perkampungan itu ada satu berhala besar, sonam, ya, berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Tidak boleh dilewati kampung itu sampai orang yang melewati itu harus berkurban untuk berhala yang ada. Karena kalau tidak, mereka akan mengatakan kalian akan dikutuk. Ya. Qalu li ahadihima. Para penghuni kampung itu berkata kepada salah seorang dari dua, ya, lelaki ini, Qarrib, hai fulan, hendaklah kamu menyembelih kurban. Menyembelih, ya, kurban kita ini adalah sembelihan untuk taqarrub kepada Allah. Nah, dia mengatakan Qarrib, sembelihlah kurban untuk dipersembahkan ke, ya, Tuhan kami, maksudnya berhala itu. Maka lelaki yang pertama itu mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak memiliki sesuatu untuk disembelih sebagai kurban yang aku persembahkan untuk, ya, ini berhala. Qalu lahu, maka penghuni kaum itu, penghuni tempat itu mengatakan,
qarrib walau dzubaban. Sembelihlah kurban sekalipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, akhirnya lelaki itu menyembelih seekor lalat. Dia tangkap lalat lalu disembelih ya atas nama berhala itu, lalu dia persembahkan. Fakhallu sabila, akhirnya lelaki yang pertama itu dibebaskan untuk pergi setelah menyembelih kurban. Fadakhalan nar, maka dia masuklah ke dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Yang jadi pertanyaan. Karena hanya menyembelih atau memotong seekor lalat. Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia sudah melakukan syirik, dan ini termasuk syirik besar. Karena nusuk, menyembelih ya adzabah itu harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Menyembelih itu harus pada Allah. Jika sembelihan itu dipersembahkan untuk selain Allah, termasuk ya kesyirikan. Dan dia menyembelih itu karena takut dikutuk, ya, maka dipersembahkan untuk selain Allah pada berhala itu, maka dengan itu dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, lalu mereka berkata kepada yang satunya lagi, qarrib, wahai fulan, sembelihlah kurban. Qala ma kuntu uqarriba li ahadin syai'an. Dengan tegas lelaki yang satu itu mengatakan, menjaga tauhidnya, saya tidak akan pernah menyembelih sesuatu untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka dengan ucapannya itu ya, mereka langsung memenggal leher lelaki itu. Fadakhala jannah, maka kata Rasulullah, akhirnya dengan itu dia masuk neraka. Dia masuk surga, maksud saya. Dia masuk surga karena mempertahankan tauhidnya. Karena menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Dia tidak mau melakukan syirik besar. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh ya, Imam Al-Arnaud. Ya. Beliau mengatakan sahih mauquf, artinya sampai para sahabat, tapi sanad-sanad di bawahnya itu adalah memenuhi persyaratan hadis sahih. Nah, kembali ke syirkul khauf ini, bahwa yang masuk dalam kategori syirik besar dalam khauf ini adalah apabila seseorang ya dihantui oleh rasa takut itu sampai dia ya, melakukan ibadah untuk yang ditakuti. Sebagaimana orang-orang musyrik takut dikutuk dan dilaknat oleh berhalanya, maka mereka bersujud, mereka menyembelih lalu dipersembahkan kepada berhalanya, bersumpah atas nama berhala dan lain sebagainya. Hal-hal yang mencerminkan dia menghinakan diri dengan rasa takut itu di hadapan ya, yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan, ini yang diulas oleh Syekh Ibrahim Al-Buraikan. Beliau mengatakan, wal wajib fi hadzal haub liyakuna ibadah sahihah thalathatu umur. Wajib, hal yang wajib dalam perkara khauf ini ya, agar menjadi ibadah
yang benar harus memenuhi 3 persyaratan. Salah satu umur ada di dalamnya 3 perkara. Yang pertama, ya, ayyakuna ghayatu ma yakunul khawf. Harus khawf itu secara penuh, betul-betul khawf, rasa takut yang total kepada Allah, harus total rasa takut itu. Sebagaimana akan menjadi syirik besar kalau orang-orang musyrik itu total takutnya itu sampai menjadikan mereka menghinakan diri, berkurban kepada berhala itu. Nah, baru akan menjadi ibadah khauf itu apabila total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghayatul khauf. Lalu yang kedua, alla yusila ila su'idh dhanni billah. Jangan sampai khauf itu menjadikan seseorang su'udzon kepada Allah, atau al-qunut min rahmatillah. Rasa khaufnya itu tidak menjadikan dia buruk sangka kepada Allah, lalu dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seseorang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takutnya meminta kepada anaknya untuk dibakar. Ya, kalau saya meninggal nanti, katanya kepada anak-anaknya berwasiat, tolong ya jasad saya dibakar. Saya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu abu-abunya itu kalian tebarkan di lautan. Ini karena rasa takut kepada Allah, supaya Allah tidak bisa mengadab saya, katanya bakar mayat saya, kemudian abunya itu tebarkan ke lautan supaya dibawa terombang-ambing oleh air samudera lautan itu. Ini dia mengingkari ya sifat maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sudah berbentuk abu manusia itu lalu tercampur dengan tanah air, Allah maha kuasa untuk mengumpulkannya dan lalu mengazabnya kalau dia termasuk ahli maksiat. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, baru dikatakan ibadah kalau rasa khauf itu tidak menjadikan orang putus asa dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kedua. Lalu yang ketiga, khauf itu harus diiringi dengan bidzullihi lillah, yaitu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khudu'ihi lahu, dan tunduk kepada Allah. Kalau hanya rasa takut saja lalu tidak diiringi dengan ketundukan terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah orang yang tertipu. Orang-orang yang ya, sufiyun ya. Para sufi itu ada yang karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya ya, menangis saja, tidak melakukan amal soleh, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sedangkan takut yang benar itu rasa takut yang diiringi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan ya. Wa da'wal khauf, kata Syekh Ibrahim Al-Buraikan, wa da'wal khauf bila dhullin wa khudu' wa dinul kadzabin. Mengklaim bahwa diri itu takut kepada Allah
tetapi dia tidak tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah agamanya para pendusta al-kadzabin. Ya. Mereka hanya mengklaim diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya, walam yad'anu li ahkamillah, tidak tunduk terhadap hukum-hukum Allah. Bahkan ada yang mengatakan, oh dia ini orang yang takut kepada Allah. Ya, harus ditafsirkan kalau dia minum, ya minum, ya apa namanya, minuman keras, khamr, ya, itu karena rasa takutnya. Itu pendusta. Ya. Dia adalah wali Allah yang sangat takut kepada Allah, tapi memegang-megang perempuan yang tidak halal. Ini tidak dinamakan takut kepada Allah, bukan wali Allah, tetapi wali setan. Ya. Ala inna awliya, kemarin kita sampaikan ayat yang ada di dalam surat Yunus ayat 64. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa para wali Allah itu adalah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Takwa itu sudah sangat sering kita dengar. Ya, apa yang namanya takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Itu takwa. Ya. Jadi persyaratan yang ketiga baru dikatakan khauf yang benar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jika itu total khauf itu kepada Allah. Sebagaimana ya, peristiwa 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, saya memiliki sepupu, ya, bintu am, anak perempuan dari paman saya yang sangat cantik, saya tertarik dengannya. Ya. Lalu saya menggodanya, mengatakan, maukah kamu tidur bersama saya? Dia mengatakan, kalau kamu memiliki 1000 dinar, maka silakan. Lalu akhirnya, ya, saya mencari, berusaha bekerja dan memperoleh 1000 dinar itu. Dan saya mendatang. Saya mengatakan, ini 1000 dinar yang kamu minta dulu. Bolehkah sekarang saya? Ya. Nyaris dia melakukan hal itu. Ya. Nyaris saya melakukan itu. Akhirnya, ya, sepupu saya mengatakan, ya, ittaqillah, ya, atakhsyallah. Dalam riwayat lain, apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuka sesuatu yang belum halal bagimu? Ya. Maka karena rasa takut itu langsung saya melompat. Lalu sepupu saya mengatakan, ini uang 1000 dinar, kamu belum melakukannya. Karena rasa takut saya tinggalkan itu untuk kamu sudah mengingatkan saya, ya, dengan rasa takut kepada Allah. Harus secara total dia, ya, menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya, sampai meninggalkan sesuatu yang akan mengakibatkan dia terjerumus dalam maksiat, itu 1000 dinar itu. Maka lalu dia mengatakan, jika rasa takutku ya Allah karena Engkau ya Allah. Ya. Jadi rasa takut itu yang karena Allah Subhanahu wa taala,
bukan karena belum ada kesempatan. Karena ada orang takut berzina tapi karena belum ada kesempatan. Takut ya berbuat curang karena belum ada kesempatan, atau belum ada materi yang menunjang dia. Ya. Tidak, tetapi takut betul-betul karena Allah. Inilah yang muntaha, yang total. Ya, muntahal khauf. Total takut kepada Allah, bukan karena tidak ada kesempatan atau tidak ada materi untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Maka begitu dia mengatakan, ya, kalau rasa takut itu betul-betul karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu luar. Maka langsung akhirnya batu itu menggelitik. Yang tadinya orang pertama baru sedikit, orang kedua baru sedikit, tapi tidak bisa keluar. Begitu dia maju menggelitik. Seperti itu. Takut yang total. Satu. Yang kedua, tadi rasa takut itu tidak menjadikan dia suudzon kepada Allah. Itu baru ibadah. Dan tidak menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Lalu yang ketiga, rasa takut yang diiringi dengan ketundukan terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Inilah yang diistilahkan dalam pembahasan akidah juga, harus ada khauf dan roja. Ya. Sebagai rukun ibadah itu harus ada khauf dan roja. Ya. Tidak bisa hanya khauf saja. Kalau orang beribadah dengan khauf, maka dia beribadah tidak berdasarkan ilmu. Ya. Ibadahnya orang-orang ya, Murji'ah. Yang kita kenal Murji'ah itu cukup di dalam hati aja orang takut. Ya. Gak perlu sholat, gak perlu beramal. Karena amal itu bukan bagian dari ya, keimanan. Di antara mereka yang gulu ya, sampai mengatakan iblis itu ya, betul-betul seorang hamba yang sudah murni ibadahnya kepada Allah. Itu yang gulu di antara mereka. Karena ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia mengatakan Rabb, lima amartani an asjuda li basharin khalaqtahu min tin. Ya Rabb, kan dia mengakui. Berarti betul-betul ya, dia seorang hamba ya. Maka sudah murni imannya. Ini adalah ya, keyakinannya orang-orang Murji'ah yang mengatakan ya, iman itu cukup dalam hati. Adalah kekeliruan. Rasa takut yang ada pada seorang mukmin harus diiringi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada 3 macam rasa khauf yang harus kita ketahui ini berkaitan dengan khauf ini. Yang pertama adalah al-khaufu syirki, khauf yang masuk dalam kategori syirik. Ya. Ada 2 macam khauf syirki ini. Yang pertama adalah takut kepada berhala. Ya. Sebagaimana takutnya orang-orang musyrik kepada berhala Tuhan-Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan itu. Ya. Dan mereka pernah menakut-nakuti Rasulullah SAW dengan berhala mereka. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar, ya, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yukhawwifunaka billadzina min duni, dan mereka menakut-nakuti engkau wahai Muhammad dengan berhala yang mereka sembah.
selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan dia petunjuk. Ya. Rasulullah tidak pernah takut dengan berhala mereka. Ya. Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik itu ya takut terhadap berhala mereka. Seseorang yang takut seperti takutnya orang musyrik kepada berhala, maka ini termasuk ya orang yang terjerumus di dalam syirik akbar. Jelas? Ya. Yang kedua, ya, khauf amalina. Kalau tadi khauf sirri, ya, yang berkaitan dengan akidah. Ada yang khauf amali. Bagaimana itu? Seorang yang takut minan nas, terhadap manusia. Takutnya kepada manusia itu al-muaddi ila tarkil wajib, yang menjadikan dia sampai meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan yang haram. Saking takutnya itu dia rela tidak sholat, takut dipecat. Bagaimana ini? Atau karena takutnya kepada orang lain atau bosnya misalnya, ya, diajak melakukan yang haram mau. Ya. Ini tidak masuk dalam syirik besar, tetapi mengurangi tauhid, nilai tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Sekali lagi, ini bedanya. Kalau yang tadi seseorang yang takut secara penuh kepada selain Allah, ya, karena i'tiqadi ini, ya, seperti takutnya seseorang kepada jin, ya, kepada penghuni kuburan, ya, wali yang sudah ada di rumah, takut dilaknat sama dia. Sama seperti takutnya kepada berhala, takutnya orang-orang musyrik kepada berhala itu. Maka ini masuk di dalam i'tiqad, maka ini termasuk syirik besar. Tetapi kalau seseorang takut kepada sesama manusia, apakah itu keatasan atau teman, sampai rela meninggalkan kewajiban, takut tidak dijadikan soulmate lagi, ya, maka ini tidak masuk dalam syirik besar, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang ketiga macam dari syirik khauf ini adalah khauf tabi'i, ya, takut yang merupakan tabiat manusia, seperti takut kepada api, takut tenggelam, ya, takut kepada binatang buas, ya, takut kepada binatang berbisa. Itu biasa. Takut terhadap kegelapan, gelap, karena dikhawatirkan ada lubang, ya, takut gelap ini, ada duri nanti. Itu tabi'i. Ini tidak termasuk dalam syirik, karena merupakan tabiat manusia. Ya. Soalnya jelas nih, 3 macam khauf, ya. Khauf sirri yang masuk dalam kerangka akidah, ini termasuk syirik besar, ya. Yang menghanguskan, kita sudah ini menghanguskan semua amal kalau orang tidak bertobat dari macam khauf yang pertama ini. Khauf kepada berhala, kepada jin dan sebagainya, kepada roh yang ada di dalam, ya, seseorang yang ada dalam kubur. Yang kedua adalah khauf amali, takut kepada orang lain
apakah itu atasan atau teman, yang menjadikan dia rela meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini hanya mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang ketiga adalah khauf. Itulah yang berkaitan dengan khauf. Jadi khauf yang terakhir itu adalah topik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan satu aja. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.